Seberapa signifikan peran Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres untuk mendongkrak elektabilitas Prabowo Subianto dan bagaimana dengan dukungan Kaisang Pangarep dengan kapal Partai Solidaritas Indonesia? Dan akankah dukungan dua putra Jokowi bakal mudah meraup suara kalangan muda di Pilpres 2024? Kita akan membahasnya bersama dengan peneliti LSI Denny J.A, Hanggoro Doso Pamungkas dan pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Sebelumnya saya mau menuju ke Mas Hanggoro dulu. Mas Hanggoro, seberapa signifikan sebetulnya suara dari Gibran ini bisa memberikan suntikan elektoral untuk Prabowo Subianto? Ya, jadi sebelum efek elektoral perlu kita lihat bahwa Pilpres kali ini itu rasa baru ya. Ini Pilpres rasa milenial dengan bergabungnya Gibran ke Prabowo sekaligus juga turut serta Kaisang dalam mengendalikan PSI. Jadi kita akhirnya memiliki tiga kultur yang nanti akan mewarnai Pilpres ke depan gitu ya. Terutama yang kental adalah kultur digital. Ya, kultur digital inilah yang mewarnai generasi milenial dan zilenial tentunya. Yang kedua, kultur global. Generasi ini terbiasa dengan perbedaan ya. Generasi ini terbiasa dengan pilihan yang tidak sama dengan yang lainnya gitu. Sehingga ini mewarnai gitu. Yang berikutnya adalah kultur eksplorasi. Jadi Pilpres ini akan dihadirkan juga di mana generasi pemilih itu mencari isu-isu bukan hanya isu-isu mainstream soal ekonomi, infrastruktur, tetapi juga isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan misalnya. Jadi ini akan mewarnai Pilpres nanti. Yang kedua, seberapa besar dampak Gibran dan Kaisang, ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama dari segmen pemilih, hampir menurut survei LSI Denny J.A, hampir 50% pemilih kita ini berasal dari segmen milenial dan zilenial. Ada 48,5% di kalangan ini. Dan Gibran maupun Kaisang ini dua tokoh politik muda yang lebih kental pada segmen ini gitu ya. Ini yang paling krusial. Nah, kemudian yang tak kalah pentingnya, dua-duanya adalah putra Jokowi yang approval ratingnya tinggi sekali gitu ya, hampir 80% kalau dalam data LSI itu 76%. Sehingga itu tentu akan memberikan dampak besar bagi Prabowo. Tetapi harus kita waspadai juga bahwa semakin tinggi positioning ini juga mempengaruhi aneka attacking, pasti akan juga berpengaruh ya. Sehingga attacking yang dilayangkan kepada Jokowi itu juga akan mempengaruhi positioning Prabowo Gibran. Demikian, Mbak. Tadi katakan bahwa ini dari Gibran dan juga Kaisang bisa menggait dari milenial dan juga Gen Z. Artinya kalau dikaitkan dengan digital kan ada juga baca pres lainnya yang juga kerap bermain digital. Nah, ini berpengaruh tidak? Atau 56% ini lebih memilih kepada anak muda, dua anak dari Presiden Joko Widodo yang terlibat dalam Pilpres ini untuk Prabowo Subianto? Kultur muda itu memiliki kultur global yang dia terbiasa bebas memilih gitu ya. Jadi dia tidak bisa diarahkan ke satu atau dua yang lainnya. Tetapi Gibran memiliki potensi ya, tidak semuanya tentunya, tapi memiliki potensi gaya termasuk komunikasi politik Kaisang yang lebih milenial, yang ini memungkinkan dia lebih banyak mendulang segmen milenial zilenial ini. Beberapa waktu yang lalu misalnya Kaisang menghukum tanda kutip gitu ya Ade Armando bahwa kalau melakukan kesalahan suruh traktir teman-teman di DPP PSI misalnya. Ini menurut saya gaya baru, alih-alih model tegur menegur, pecat memecat, tapi dia memberikan kultur baru dalam menegur anggota partainya misalnya. Nah, sehingga ini salah satu yang menonjol sekarang ini misalnya generasi yang anti baper misalnya. Nah, ini dengan menggunakan komunikasi politik ini akan mewarnai Pilpres kita ke depan. Oke, saya mau bergeser ke Bang Ege. Bang Ege, kok tadi Mas Hanggoro kan menyampaikan ada data statistik 50% ini yang akan mendominasi dalam Pilpres 2024. Akankah positioning Gibran dalam koalisi Prabowo Subianto ini bisa meraup 50% suara milenial kalau perspektif Bang Ege? Ya, jadi sore ini apa yang disampaikan oleh Hanggoro ini adalah sebuah harapan karena Vira dan Gina serta para pemirsa
kan faktanya belum ada ukuran sumbangan atau dongkrak elektabilitas bagi Pak Prabowo. Kalau kita mau jujur, pada hari ini Pak Prabowo itu memang unik. Artinya, saya sekarang mulai menggunakan istilah baru sebetulnya. Namanya itu jadi Joko Subianto. Yaitu sebetulnya dia adalah melanjutkan semua program Joko Widodo dalam nama Prabowo Subianto gitu. Jadi sebetulnya kekuatannya dari berbagai survei yang ada satu dua misalnya yang membuat Ganjar Pranowo itu lebih unggul. Tapi secara umum kalau bukan Pak Prabowo yang unggul, Ganjar Pranowo atau dalam margin of error. Jadi yang mau saya katakan, dongkrak elektabilitas Prabowo itu sebetulnya relatif ya. Kalau kita sebutkan apakah bisa langsung datang dari Gibran apalagi Kaisang, saya belum melihatnya demikian. Bahkan bisa saja kalau Prabowo itu ditetapkan dengan Khofifah atau dengan Erick Thohir, itu dongkraknya mungkin lebih tinggi. Nah, tentu saja kita sekarang sedang berhadapan dengan harapan-harapan tadi yang disampaikan oleh Hanggoro ataupun mungkin konsultan dan lembaga survei lain. Ada 3 harapan di situ. Harapan yang pertama, bahwa anak muda lebih mudah memilih anak muda. Tadi juga dibantah sendiri oleh Hanggoro bahwa ini kan dunia eksplorasi yang bebas di antara anak muda. Terus yang kedua, bahwa misalnya anak muda ini itu seakan-akan hanya melihat anak muda di dalam dunia digital misalnya. Kita tahu ya kekuatan yang sekarang itu muncul utamanya adalah kekuatan digital, walaupun media arus utama kelihatan sekarang juga cukup kuat ya dalam melakukan counter terhadap isu-isu yang dianggap penting untuk menegakkan pemilu yang luber dan adil itu. Nah, poin yang ketiga, ternyata di dalam kalangan milenial atau dunia digital tersebut, Ganjar dengan Anies juga muncul dengan cukup baik. Nanti kita harus bicara satu-satu ya, misalnya Jawa Timur, Jawa Tengah sekarang tentu saja ada katakanlah ya persaingan yang mulai ketat antara tentu Gibran dan Ganjar misalnya. Tapi dalam dunia milenial secara umum, Hanggoro dan para pemirsa, kita lihat Ganjar juga cukup kuat gitu. Dan tentu saja Anies yang makin mendapat angin setelah ada kritik-kritik yang kuat tentang mahkamah keluarga, dinasti politik, dan lain sebagainya. Jadi ini pada hari ini elektabilitas Prabowo masih tergantung pada keunggulan Prabowo sendiri yang memang unik. Dia ini seakan-akan seperti Pak SBY pada masa periode menuju periode kedua gitu. Jadi dia dipasangkan dengan siapa saja cukup kuat, walaupun pada hari-hari ini di beberapa lembaga survei itu saling menyusul dengan Ganjar Pranowo. Bang Ege, artinya tidak terlalu signifikan dengan Jokowi efek di mana ada nama Gibran Raka Buming Raka dengan Kaisang, tapi nanti dijawabnya usai jeda. Kabar Petang segera kembali.